lalu tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku bukanlah satu penghalang. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Pak Anton. Silakan duduk Pak Anton. Makasih. Iya. Lagi sibuk? Alhamdulillah sibuk lah, biasa. Namanya juga Kayaknya sibuk terus. biasalah Tapi Pak waktu Anton. ada ya? Insya Allah ada. Ada waktu. Sedang kosong sih. Sebentar ini. Ya kaitannya sama sekolah kita. Ya. Jadi saya 1 bulan ini kita mengadakan pembelajaran daring. Ya. Kayaknya ada yang kurang maksimal. Oh begitu. Jadi kan ya Bu Lilis sekarang kan sedang mengikuti diklat calon guru penggerak ini. Oh iya betul. Jadi saya pikir tepat kalau saya sharing untuk supaya apa yang dirasa kurang maksimal dalam pembelajaran kita ini bisa ditingkatkan. Oh, Ada gitu. masalah-masalah yang dihadapi mudah-mudahan bisa terselesaikan. Oh seperti itu. Ya. Ya mudah-mudahan saya bisa bantu ya Pak ya. Baik Pak, gini, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi nih ya, yang pasti Bapak bertemu dengan saya hari ini yang pastikan memiliki tujuan gitu kan. Jadi saya setidak-tidaknya saya perlu tahu tujuan Bapak setelah kita berbicara seperti ini. Pertemuan kita hari ini ya, mungkin kita nanti akan berbicara panjang lebar. Nah mungkin tujuannya ini apa sih Pak? Tujuannya pemaksimalan dari kegiatan pembelajaran daring di sekolah kita ini, terutama di kelas yang saya mengajar, supaya bisa maksimal sesuai dengan idealnya yang kita harapkan. Oh seperti itu. Jadi tujuannya Bapak ingin memaksimalkan pembelajaran pada saat pembelajaran daring. Gitu. Jadi tujuan kita hari ini seperti itu, betul tidak Pak? Ya Bu, jadi supaya pembelajaran daring kita ini bisa sesuai diharapkan, berjalan dengan maksimal, sehingga murid-murid juga mendapatkan manfaat dari pembelajaran dan tujuan dari pembelajaran di sekolah bisa tercapai. Jadi tidak sekadar memenuhi standarnya sekadar jalan saja, tetapi diharapkan betul-betul bermakna dan bermanfaat bagi murid. Oh iya, berarti Bapak menginginkan bagaimana pembelajaran ke depan itu memang benar-benar bermanfaat dan juga bermakna bagi siswa kita ya Pak ya? Ya betul begitu. Jadi begini Pak, kalau memang seperti itu, berarti boleh tidak sih saya tahu permasalahan yang sebenarnya Bapak hadapi sekarang ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Permasalahan yang utama itu yang kelas saya hadapi itu tingkat partisipasi aktif murid dalam pembelajaran daring. Pertama dari kehadiran pembelajaran daring,
ketika kelas virtual dengan Google Meet atau Zoom. Yang kedua, keaktifan mereka di dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dan menguploadnya ke LMS menggunakan Google Classroom. Itu permasalahan yang utama yang dihadapi. Begitu. Oh begitu Pak. Selain itu ada lagi tidak Pak permasalahan selain dua permasalahan tadi? Yang inti sih yang itu Bu. Jadi partisipasi aktif murid dan ya keaktifan dalam Google Meet dan partisipasi aktif juga dalam mengerjakan tugas yang diberikan dan mengunggahnya ke Google Classroom. Itu yang utama. Yang kalau yang lain-lain malah bisa jadi berkaitan dengan itu juga. Gitu. Apakah masih ada lagi Pak Anton? Mungkin coba Bapak ingat-ingat nih. Apakah masih ada lagi permasalahan selain yang Bapak sebutkan tadi? Ya, permasalahan yang inti masalah itu kaitannya kalau saya coba bertanya kepada murid yang kurang aktif itu, mereka mengajukan beberapa alasan-alasan. Kalau saya bisa rangkum, permasalahan utamanya itu kuota mereka. Ada yang beralasan sinyal jaringan di tempatnya tinggal. Selain beberapa alasan yang saya pikir itu agak dibuat-buat, misalnya sedang pergi, sedang ada keperluan. Tapi yang inti yang seperti itu. Baik, berarti sebenarnya ini permasalahannya sudah jelas ya Pak ya. Sudah jelas, yang pasti memang kalau bisa saya simpulkan ya, intinya dalam pembelajaran siswa ini kurangnya partisipasi dalam melaksanakan Google Meet atau masuk ke dalam Google Meet ya pada saat pembelajaran, dan juga kurangnya partisipasi siswa pada saat mengunggah tugas ke LMS di Classroom ya Pak ya. Yang pasti seperti itu ya Pak ya permasalahan siswa ya. Iya betul. Oh iya, baik Pak, mungkin ada yang pernah Bapak ketahui tidak? Mengapa mereka terkendala seperti itu? Kendalanya sebenarnya selain yang Bapak sebutkan tadi dari kuota gitu, ada permasalahan lain tidak yang mendasari kenapa sih siswa tersebut bisa ini gitu, bisa kurang partisipasinya tadi yang disebutkan oleh Pak Anton tadi? Kalau yang saya gali dari alasan mereka, yaitu dua itu yang dikemukakan mereka tentang jaringan mereka. Tidak tahu kalau yang realnya. Oleh karena itu mungkin dalam diskusi kita ini bisa digali sebenarnya pangkal permasalahannya sampai kepada apa yang bisa saya lakukan supaya ada perubahan dari keaktifan anak-anak di kelas daring. Oh iya Pak Anton, tadi sudah Bapak ungkapkan dari permasalahan yang ada dan juga kendala dari masalah tersebut, atau sama saja dengan hambatan lah ya. Apa hambatan siswa pada saat mengikuti pembelajaran daring tadi mungkin sudah Bapak temukan ya. Hambatannya tadi Bapak sebutkan itu kurang tidak memiliki kuota yang pertama ya Pak Anton ya. Terus yang kedua tadi jaringan yang pasti. Nah itu yang pasti memang itu hambatannya ya Pak ya. Betul bukan seperti itu Pak hambatannya? Itu yang sekilas dari kalau saya tanyakan ke murid, apakah memang itu yang menjadi kendala yang sebenarnya atau masih berupa alasan ya sekadar alasan mereka tidak ikut, itu saya juga belum tahu pasti. Tapi kalau ditanya, jawaban yang diberikan itu. Oh seperti itu. Nah sekarang gini Pak,
Bapak pernah tidak tanya dengan rekan guru lain yang mengajar di kelas 9 yang sama dengan Pak Anton? Nah, ini ada kendala nggak teman-teman guru yang lain seperti yang Bapak sampaikan kepada saya tadi? Kawan-kawan kita juga yang ngajar di kelas yang saya ajar itu kendalanya sama, bahwa murid juga kehadiran dalam kelas virtual itu ya sama dengan presentasi kehadiran saya. Jadi sebenarnya ini bukan masalah saya sendiri sih. Ini kalau misalnya kita bisa pecahkan, ini kawan-kawan rekan guru kita yang lain ini juga bisa terbantukan. Cuman saya belum bertanya kepada teman-teman apakah mereka sudah cari penyebabnya atau belum. Tapi mereka menghadapi permasalahan yang sama. Oh iya Pak Anton ya. Jadi seperti itu ya Pak Anton ya. Baik, kalau memang seperti itu tadi Bapak sudah menyampaikan permasalahannya, kendalanya seperti apa. Yang pasti pada saat Bapak tadi sudah menemukan kendalanya, yang pasti Bapak punya rencana dong, ya kan? Bapak punya rencana, nanti rencananya pada saat Bapak sudah menemukan ini tadi yang sudah Bapak sebutkan. Nah, rencana Bapak ini ke depannya itu seperti apa untuk mengatasi masalah tersebut? Rencana saya, kan saya sudah mencoba bertanya kepada murid orang per orang begitu, walaupun belum semuanya, tentang apa yang mereka hadapi ini. Nah, untuk meyakinkan apakah alasan mereka itu memang seperti itu atau itu alasan yang mereka buat saja, rasanya saya harus meyakinkan dengan berkomunikasi dengan orang tua mereka, orang tua guru, orang tua guru, orang tua murid. Saya mesti berkomunikasi dengan orang tua muridnya. Oh iya. Gitu. Iya. Ya, bagus sekali itu Pak yang Bapak sampaikan tadi. Nah, selain yang sudah Bapak sampaikan itu rencananya lagi apa lagi Pak? Ide-ide ke depannya nih biar siswa ini bisa apa tadi kata Pak Anton tadi bisa aktif ya. Gitu kan? Iya. Nah, berarti Bapak punya deh rencana ke depan selain tadi akan menyampaikan kepada orang tua kan, berkomunikasi dengan orang tua. Nah, selain berkomunikasi dengan orang tua masih ada lagi tidak? Saya rasa akan lebih efektif kalau komunikasi dengan orang tuanya ini bukan satu arah dari guru mengajar ke orang tua murid yang diajar. Ya. Tapi saya punya pikiran kalau dia melibatkan sekolah sebagai lembaga. Oh iya. Jadi bertanyanya itu atau menyelesaikan masalahnya itu lingkupnya sekolah. Oh Jadi iya. bukan individu guru yang mengajar, tetapi sekolah. Paling tidak wali kelas terlibat, Ya, atau PK ya. terlibat dan diketahui oleh wakakurikulum dan oleh kepala sekolah. Saya pikir itu akan lebih punya daya penyelesaian dibandingkan saya menyelesaikannya secara individu, termasuk juga dalam bertanya kepada orang tua. Oh ya. Gitu. Oh, berarti yang pasti tadi Bapak sudah ada rencana ya Pak ya. Rencana Bapak kalau bisa saya tangkap nih rencananya nih, Bapak akan berkomunikasi dengan orang tua, terus Bapak akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan guru BK, dengan wakil dengan wakil kesiswaan ya, nah, dengan wakil kurikulum gitu kan. Dan itu nanti akan direncanakan, maksudnya dari pihak sekolah akan terlibat ya Pak ya, akan terlibat, yang pasti tidak hanya Pak Anton sendiri gitu, betul tidak? Kalau saya sendiri kan dia sifatnya individu. Oh iya. Kalau individu nanti daya menggerakkannya itu atau mengubahnya itu ya lingkupnya kecil dan waktunya juga bisa lebih lama. Tapi kalau bersama kan semua aspek semua unsur yang ada di sekolah bisa lebih maksimal gitu. Oh iya, bagus tuh Pak. Apalagi
Ya, Ini kan permasalahan bukan saya sendiri. iya, iya, betul. Kalau ya mungkin kelas Bu Lilis ya bisa jadi, tapi nggak tahu saya. Iya. Yang sudah saya tanya itu beberapa yang ngajar di kelas yang saya ajar itu ngalami Iya. seperti itu. Oh, gitu. Murid Ya. kalau hadir dalam Google Meet Ya. itu 50% lebih sedikit, sebegitulah. Yang tidak hadir bisa 40%-an sekitar itu. Belum lagi ketika mengumpulkan tugas di Google Classroom. Iya, betul. Oh. Dan ini kan rangkaian. Kalau Iya. misalnya dalam Google Meet dalam pembelajaran dia tidak hadir, Iya. tentu apa yang disampaikan kan mereka tidak paham. Apalagi Ya. yang saya ajar ini kan bahasa Inggris skill. Oh, iya, iya. Mereka iya. harus dilatih dulu dalam sesi Google Meet itu. Oh, iya, iya. Beri tugas ya otomatis masuk akal kalau mereka akhirnya jadi lambat gitu. Kadang-kadang mungkin Iya. mereka nggak tahu apa yang harus dikerjakan karena dalam sesi kelasnya tidak hadir. Oh, iya, iya. Iya. Ya. Jadi seperti itu ya, Pak ya. Ya, itu ide yang bagus, Pak. Sangat bagus sekali itu, Pak. Nah, kalau seperti itu, Pak, berarti kan mungkin Bapak sudah jelas lah ya, sudah tahu arahnya nanti kemana. Bapak sudah menemui solusi, terus nanti arahnya kemana. Bapak sudah memiliki rencana yang pastinya, karena setelah Bapak nih sudah memiliki rencana nih, ya kan, yang pasti Bapak ini mungkin bisa nih ceritakan kepada saya nih, mungkin bisa Bapak ceritakan kembali nih langkah awal seperti apa, karena kan ini untuk Bapak rencana ke depan ini kan saya belum bisa menangkap nih, Bapak nih rencananya mau mulai bergerak kapan. Yang pasti satu itu ya kan, Bapak kapan mau mulai bergeraknya, terus nanti Bapak ngapain aja gitu. Jadi nanti biar Bapak itu langkahnya bisa terstruktur gitu. Nah, kira-kira dari yang sudah Bapak ungkapkan tadi, coba mungkin Bapak rencanakan kembali langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya pertama Bapak mau ngapain, kedua mau ngapain, sampai nanti di akhir nanti, seperti itu, Pak. Kayaknya rencana yang dalam waktu dekat ini ke orang tua dulu atau mana ini ya bisa berjalan bersamaan itu. Ya. Saya komunikasi dulu dengan wali kelas. Ya. Beberapa wali kelas kan karena beberapa kelas. Ya. Mungkin bersama-sama dengan wali kelas. Ya. Baru ke orang tua. Oh iya. Menggali, kemudian mencari solusi gimana Ya. supaya murid-murid ini bisa diberikan motivasi Ya. untuk hadir dan untuk aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Saya pikir harus ada pemberian motivasi. Ya. Itu maksudnya tujuan mereka sekolah. Iya. Kalau bukan semata-mata pendekatan peraturan kan bahwa mereka harus hadir, Oh, iya, harus iya, memenuhi sekian persen kehadiran, Ya. tapi harus ada motivasi yang dari Ya. dalam diri mereka. Nah, itu Ya. yang gimana caranya untuk menimbulkan itu di dalam diri mereka. Oh, Jadi kalau ya. tahapan kerja kata Bu Lilis tadi mungkin bersama-sama dengan wali kelas, Ya. membangun komunikasi dengan orang tua, Ya. supaya di waktu yang bersamaan mereka mendapatkan 3 sumber motivasi sekaligus kan. Oh iya, iya. Saya ngajar di kelas, Ya. memberikan motivasi itu, wali Ya. kelasnya juga, dan kan sudah berkomunikasi dengan orang tuanya Ya. juga memantau dan memotivasi. Oh. Mudah-mudahan dengan begitu mereka bisa lebih aktif. Oh, Mungkin ya. itu. Bagus tuh, Pak. Nah, rencananya nih, kira-kira kapan nih Bapak mau melaksanakan rencana Bapak tersebut? Kalau waktu kan ini udah hari hari Selasa ini ya. Mungkin saya butuh sehari untuk komunikasi dengan wali kelas. Ya. Hari Kamis kayaknya sudah bisa action itu dengan orang tua. Kamis ya, Pak. Hari Kamis. Hari Kamis. Iya. Nah, jadi Besok saya ketemu dulu dengan wali-wali kelas. Oh gitu. Dan Ya. bisa juga dengan teman-teman yang
sama-sama mengajar di kelas yang saya ajar itu. Oh ya. Hari Kamis, Hari baru Kamis. action menghubungi wali kelas Iya. yang siswa murid-muridnya itu nggak hadir. Awal Senin depan baru berhasil dari melihat keaktifan mereka awal pekan depan, Iya. mungkin baru bisa dipikirkan lagi apakah langkah itu sudah cukup atau perlu langkah lanjutan kalau sekiranya belum membuahkan hasil yang diharapkan. Oh iya. Iya. Gitu guys. Terus Pak, dalam melaksanakan rencana Bapak tadi, kalau menurut Bapak ada tidak yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakannya? Saya pikir kalau karena ini masalah bagi beberapa guru dan menyangkut sekolah, skupnya kan nggak cuma individu satu guru. Iya. Jadi tadi selain wali kelas, saya kan mengajar di 7 kelas, berarti 7 wali kelas itu Iya. saya harus ajak komunikasi. Kemudian BK-nya tentu saja, karena kan pembinaan dan konseling murid-murid ini kan ada pada BK-nya, dan karena ini melibatkan murid, saya pikir waka kesiswaan juga perlu tahu. Iya. Jadi waka kesiswaan itu, apalagi waka kesiswaan kan punya jaringan juga dalam chat grup WhatsApp itu kan, Iya. di murid. Jadi Iya. waka kesiswaan juga harus tahu juga, dan Iya. kalau bisa siapa tahu beliau justru punya langkah sama apa maksudnya bisa membuat ini lebih cepat gitu, langkahnya bisa lebih cepat. Iya. Yaitu jadi wali kelas, BK, waka kesiswaan, Iya. sekaligus juga beberapa teman sejawat kita, rekan yang sama ngajar di kelas saya juga. Oh. Jadi itu unsur-unsur yang saya pikir bisa membuat langkah ini bisa cepat dan berhasil. Wah, bagus sekali Pak. Itu rencana Bapak tadi melibatkan siapa-siapa saja itu sangat bagus sekali. Kalau bagi saya itu sudah cukup lengkap itu Pak. Itu bagus sekali Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa menjalankannya ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak nanti bisa melaksanakan itu bersama teman-teman gitu. Kalau bagi saya itu sudah bagus itu Pak. Gitu ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan langkah ini bisa berhasil. Ya, mudah-mudahan Pak. Dan ini saya terima kasih banyak sudah bisa diskusi dan sharing dengan Bu Lili, Ya, sehingga sama-sama Pak. di langkah solusinya bisa lebih kelihatan gitu, dan step demi langkahnya bisa lebih jelas gitu. Ya. Dan tadi kan sudah dibantu untuk digali, saya bisa melibatkan siapa saja. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nggak lama-lama pembelajaran daring di sekolah kita ini menjadi lebih maksimal lagi. Amin, amin, amin. Amin. Gitu. Saya yakin pasti Bapak bisa. Mudah-mudahan. Semangat ya Pak, tetap Ya. semangat walaupun kita ini pembelajarannya daring ya pasti ya Pak ya. Ya mudah-mudahan walaupun daring bisa maksimal. Ya, amin, amin, amin. Tetap Oh iya. semangat Pak. Ngomong-ngomong ini saya ada jam mengajar lagi, Oh ya, ya. daring nggak lagi apa-apa. setelah ini. Ya. Saya pamit dulu Bu Ya, Lilis. ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih banyak Ya, sama-sama. atas bantuannya. Ya Pak, ya Pak. Saya pamit dulu Bu. Ya Pak, ya Pak. Assalamualaikum.